Darah Mahameru, sejarah perang Batak melawan penjajah. Pada abad ke-19, tanah Batak di Sumatera Utara menjadi saksi dari perlawanan sengit melawan kolonial Belanda. Perang Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, seorang raja yang dikenal karena keberaniannya dan semangat tak kenal menyerah, menjadi salah satu kisah heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dengan semangat Darah Mahameru yang melambangkan kekuatan dan keteguhan, perjuangan rakyat Batak melawan penjajah bukan sekadar perang fisik, melainkan sebuah perlawanan demi mempertahankan tanah leluhur. Awal mula konflik. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda semakin memperluas kekuasaannya di Sumatera. Setelah berhasil menguasai pesisir dan wilayah dataran rendah, mereka mulai menargetkan daerah pegunungan di tanah Batak. Namun, Sisingamangaraja XII tidak membiarkan hal ini terjadi dengan mudah. Ia menyatukan berbagai kelompok di tanah Batak, membentuk aliansi untuk melawan invasi kolonial. Dengan dukungan rakyatnya, Sisingamangaraja memimpin pasukan dari hutan dan pegunungan, menggunakan taktik gerilya untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dalam persenjataan. Di sebuah pertemuan rahasia di tengah hutan, Sisingamangaraja XII berdiri di hadapan para panglima dan pejuang rakyat yang setia. Api unggun menerangi wajah-wajah mereka yang dipenuhi semangat. Sisingamangaraja XII, saudara-saudaraku, Belanda sudah merambah semakin jauh ke tanah kita. Mereka pikir mereka bisa merampas tanah leluhur kita begitu saja. Kita tidak akan menyerah. Kita akan bertarung, dan darah Mahameru akan membakar semangat kita untuk terus melawan. Panglima Perang 1. Ampun Tuan, pasukan Belanda datang dengan persenjataan yang lebih lengkap dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita. Bagaimana kita bisa mengimbangi kekuatan mereka? Sisingamangaraja XII, dengan penuh keyakinan, jumlah dan senjata bukanlah segalanya. Kita mengenal tanah ini lebih baik dari mereka. Setiap pohon, setiap sungai, dan setiap bukit adalah sekutu kita. Kita akan melawan mereka dengan taktik gerilya, memukul dan bersembunyi, menyerang ketika mereka lengah. Pertempuran yang sengit. Perang Batak berlangsung selama beberapa dekade, dimulai sekitar tahun 1878, hingga puncaknya pada 1907. Sisingamangaraja dan pasukannya menggunakan taktik gerilya dengan cerdas, menyerang pos-pos penjajah secara tiba-tiba dan kemudian menghilang ke hutan. Ini membuat pasukan Belanda kewalahan dan mengalami kesulitan untuk menangkap atau mengalahkan pasukan Batak. Namun, semakin lama, Belanda mulai meningkatkan tekanan dengan mengirimkan lebih banyak tentara dan mengepung wilayah-wilayah yang menjadi basis pertahanan Sisingamangaraja. Di tengah pertempuran yang sengit, Sisingamangaraja XII melihat pasukannya mulai terdesak oleh serangan Belanda yang terus bertubi-tubi. Panglima Perang II, dengan nada khawatir, Hyang Mulia, Belanda sudah menguasai beberapa desa di sekitar. Pasokan kita mulai menipis, dan banyak pejuang yang terluka. Apa yang harus kita lakukan? Sisingamangaraja XII tetap tegar meski situasi sulit, kita tidak boleh kehilangan harapan. Selama darah Mahameru masih mengalir dalam diri kita tidak akan menyerah. Kita akan bertempur hingga titik darah penghabisan. Kumpulkan sisa pasukan, kita akan menyerang mereka saat mereka lengah. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa kita telah kalah. Dengan semangat yang tetap membara, Sisingamangaraja terus memimpin perlawanan. Namun, pada tahun 1907, dalam sebuah pertempuran besar, ia akhirnya gugur. Kematian Sisingamangaraja menandai berakhirnya Perang Batak. Tetapi semangat perlawanan dan perjuangan yang ia tinggalkan tetap hidup di hati rakyat Batak. Warisan perlawanan Sisingamangaraja XII.
Kematian Sisingamangaraja XII bukanlah akhir dari perjuangan rakyat Batak. Ia dikenang sebagai seorang pahlawan besar yang rela berkorban demi mempertahankan tanah leluhur dari penjajah. Darah Mahameru, simbol keberanian dan kekuatan, terus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, menginspirasi semangat juang rakyat Batak dalam mempertahankan identitas dan budaya mereka. Beberapa tahun setelah perang berakhir, seorang pemuda Batak duduk bersama dengan ayahnya di tepi Danau Toba. Sang ayah menceritakan kembali kisah heroik Sisingamangaraja XII. "Ayah, Ena, ingatlah selalu bahwa tanah ini tidak diperoleh dengan mudah. Setiap jengkal tanah di sini dibasahi oleh darah para leluhur yang berjuang mempertahankannya. Sisingamangaraja XII, dia bukan sekadar raja, dia adalah simbol keberanian kita." Pemuda, dengan mata penuh semangat, aku akan selalu mengingatnya, ayah. Suatu hari nanti, aku juga akan meneruskan semangat darah Mahameru, menjaga apa yang sudah diwariskan kepada kita. Perang Batak dan perjuangan Sisingamangaraja XII tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Batak, sebagai pengingat bahwa mereka adalah keturunan para pejuang yang tidak pernah gentar melawan penindasan. Sejarah ini bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi masa depan untuk terus menjaga semangat dan nilai-nilai kebebasan.